Jadi dengan mempelajari sejarah kerajaan, bagaimana runtuhnya, bagaimana kejayaannya, bisa menumbuhkan raja-raja baru, strategi apa itu arsitek-arsitek politik yang bisa mengintegrasikan peradaban yang ada di dunia ini. Itu mungkin dari saya. Pasti di sini banyak pertanyaan, mumpung memiliki ngenten pakar sejarah, ada pakar situs, monggo. Injih, monggo Romo. Ngagemik. Mau tanya kepada Ki Dwi Cakyono, untuk bukti empiris Kutha Bedah itu bisa disebutkan? Selama ini kami buta sama sekali. Matur nuwun. Langsung saja supaya nggak lupa itu ya. Sayang sekali, terutama ini kalau tidak salah itu tahun hampir 90 akhir ya. Situs Kutha Bedah itu mengalami banyak sekali perubahan ya. Hampir dalam kondisi sekarang, kalaupun ada jejak yang tertinggal itu sangat sedikit. Agak berbeda jika dibandingkan sebelum 90 akhir ya. Sebenarnya beberapa kali Kutha Bedah ini mengalami musibah ya. Musibah yang pertama ini tergambar pada legenda Malang, terutama Bedaing Malang gitu ya. Nama Kutha Bedah ini kan menggambarkan kepada kita kota yang terkoyak ya, bedah, katoke bedah gitu ya, terkoyak, kota yang yang terkoyak karena serangan musuh. Jadi nampaknya Kutha Bedah ini juga sempat dijadikan sebagai benteng pertahanan oleh Adipati Malang ketika ada ekspansi kekuasaan Mataram di era Sultan Agung ya. Jadi difungsikan ulang ya, difungsikan ulang. Yang sebelumnya itu menjadi pusat kekuasaan yang kemudian ditinggalkan, yaitu pusat kekuasaan di era Singasari. Nah, jadi suatu kota itu apabila diserang musuh maka akan terjadi kalau model-model perang lama itu kan menggunakan apa yang kita sebut sebagai tiga jarah gitu ya. Jadi kalau yang dijarah itu tiga. Yang pertama jarahlah tahtanya ya. Apalagi itu perintah Sultan Agung itu tiga, jarahlah tahtanya, jarahlah hartanya, dan jarahlah wanitanya gitu. Karena itu muncul istri-istri jarahan itu ya, wanita-wanita jarahan. Salah satu diantaranya Roro Mendut gitu ya, yang dijarah dari Pragulo Pati gitu ya. Baik Bapak Ibu dan saudara sekalian, jadi sebagai suatu bekas pusat pemerintahan, sebagai satu kadatuan itu pertama pada pertengahan tahun 1200 kadatuan ini sudah ditinggalkan ya. Jadi kalaupun menjadi pusat pemerintahan itu adalah mantan pusat pemerintahan, tapi kemudian sempat direvitalisasi ya, dijadikan pusat pemerintahan ulang oleh Adipati Malang ketika era Sultan Agung ya. Oleh karena itu tentu di masa lalu itu juga sudah mengalami sejumlah perubahan ya, terutama ketika terjadinya ekspansi Mataram di era Sultan Agung itu terjadi kerusakan yang cukup besar. Nah, kemudian pusat pemerintahan kerajaan Singasari dan pusat pemerintahan Adipati Malang di era Sultan Agung itu kemudian arealnya mengalami perubahan ketika kemudian dijadikan sebagai areal bongpe ya, makam Cina ya tak? Ini Kutha Bedah itu dulu kan makam Cina yang sangat luas. Mengapa makam Cina ditempatkan di situ? Karena kampung Cina awal itu adalah pecinan besar yang membentang mulai Buk Gluduk sampai Kota Lama ya, sampai Kota Lama. Jadi kalau ada yang meninggal kemudian dimakamkan di satu bukit yang ada di seberang timur sungai, yaitu di Kutha Bedah. Oleh karena itu Kutha Bedah menjadi bongpe, komplek bongpe yang luas ya. Ketika menjadi komplek bongpe yang luas, kalau kita melihat
buku-buku terbitan ya, terutama inventarisasi pada masa Hindia Belanda tahun 1900 awal, 1911-an sampai likuran itu kita mendapati bahwa di areal Kuto Bedah masih banyak kita dapati adanya arca-arca yang tersebar di antara bongpai-bongpai itu. Ya. Sampai yang terakhir itu pada tahun-tahun 80-an. Jadi ketika saya menjadi awal-awal menjadi dosen itu, saya juga melakukan inventarisasi dengan lab pada waktu itu. Saya masih menemukan banyak struktur-struktur bata, pecahan-pecahan gerabah, pecahan keramik itu bertebaran. Potongan-potongan arca juga banyak kita dapati. Nah, petaka yang paling mematikan untuk Kuto Bedah itu ketika Kuto Bedah disulap menjadi perumahan. Entek resik itu ya. Jadi dulu struktur-struktur bata itu sampai ke arah selatan, ke arah pertemuan tiga sungai. Ini kan Kuto Bedah itu daerah pertemuan tiga sungai, Amprong, Brantas dan Bango itu ya. Nah di sekitar tempuran itu tiga sungai ini juga kita dapati banyak tempuran dan sekarang ludes gitu. Dulu sempat menjadi perkampungan kumuh ya, di pinggir-pinggir sungai itu kan perkampungan kumuh. Bahkan masih ada benteng alam. Jadi di sepanjang Brantas di sisi timur itu ada tanggul alam. Jadi benteng itu ada benteng yang artifisial tapi ada benteng yang berupa tanggul tanah gitu ya. Dan itu benteng purba kita tempatkan di mana-mana itu ya. Kita dapati di berbagai tempat ya, termasuk yang di Kuto Bedah. Jadi jadi kalau kita lihat Kuto Bedah itu sebenarnya dari arah barat, selatan dan timur cukup aman karena dipagari sungai. Iya tak? Di barat itu Brantas, selatan Amprong, timur itu Bango. Yang perlu dibuatkan benteng khusus, benteng buatan itu yang di utara. Karena itu di utara itu ada bekas parit. Jadi tanahnya itu digali untuk paritan. Jadi dibuatkan parit buatan. Kalau yang di tiga sisi kan sudah parit alam berupa sungai. Yang utara dibuat parit dan dilengkapi juga dengan, jadi ini digali kemudian dinaikkan itu kan menjadi benteng tanah. Nah itu. Jadi semacam itu masih kita lihat itu paling tidak sampai dengan pertengahan tahun 90 pertengahan ke belakang sampai sekarang ludes. Nah oleh karena itu sayang sekali ya, kalaupun ada situs, ada makamnya Mbah siapa itu, ada punden itu ya, itu hanya tinggal sisa kayak kanceritan aja. Sebagian besarnya sudah amblas. Nah beberapa arca yang dulu di Kuto Bedah itu kemudian dikumpulkan ke rumah di halaman asisten residen yang ada di sebelah selatan alun-alun yang sekarang menjadi area kantor pos. Itu arca-arca dari Kuto Bedah banyak juga yang dibawa ke sana. Sebagian arca-arca yang ditemukan di Kuto Bedah itu ada yang di Museum Puporwa, ada beberapa yang jatuh ke tangan kolektor itu ya. Jadi kalau kita lihat foto-foto dokumen lama itu kita masih menemukan jejak-jejak yang cukup banyak di Kuto Bedah. Jadi artinya bahwa jejak di Kuto Bedah itu bisa berupa jejak artefaktual, itu berupa jejak arsitektural, termasuk di dalamnya ada struktur bakta, sisa-sisa benteng. Kemudian juga kita mendapati adanya data artefaktual yang ikonografis, pecahan-pecahan arca atau arca yang relatif utuh dan seterusnya, gerabah, keramik dan sebagainya, mata uang koin ya, mata uang gobok ya, itu masih kita dapati. Nah jadi sekali lagi bahwa dan yang menarik perhatian kita, yang menarik perhatian kita, yang ini juga sumber sangat penting itu adalah sumber data toponimi. Karena pada peta topografi tahun 811 nama Kutanagara itu masih disebut. Nama yang disebut juga di dalam Pararaton sebagai ibu kota kerajaan Singasari di era pemerintahan Ken Angrok. Nah itu Pak. Nah tapi sayang sekali kita sudah sangat kehilangan jejaknya sekarang gitu ya. Sehingga ini salah satu bentuk keterlambatan kita ya, terlambat. Pemerintah sangat ceroboh ketika kemudian menyulap areal Bongpai itu menjadi areal perumahan sekarang. Ini menjadi petanda kepada kita bahwa para penguasa di tempat itu kan tanah milik negara tuh itu. Ya, tanah milik negara. Bongpai itu punya siapa? Itu kan tanah milik negara. Nggak tahu siapa sing ngedol ya. Ya nah ini kan bisa dilihat tahun-tahun sakmono siapa yang jadi bupati wali kota. Nah, dan bukan hanya menjual tanahnya, tapi juga melenyapkan jejak-jejak penting, melenyapkan jejak ibu kota kerajaan Singasari yang pertama.
Nah, inilah yang kita sayangkan. Oleh karena itu, mengapa kegiatan ini perlu kita lakukan? Paling tidak, marilah di 800 tahun ini kita melakukan serangkaian kegiatan, melakukan perhelatan, tidak hanya satu perhelatan. Masih cukup waktu, masih ada setengah tahun. Ini masih di bulan Mei ya, masih ada Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November sampai Desember. Kita buat kegiatan, siapapun bisa monggo membuat kegiatan untuk tidak hanya memperingati tapi juga untuk memeriahkan 800 tahun, 8 abad Singasari. Kita sangat ngiri pada tahun 1993 ketika 700 tahun Majapahit, provinsi membuat kegiatan besar termasuk menerbitkan buku 700 tahun Majapahit. Nah, kali ini 800 tahun Singasari, saya tidak tahu apa yang direncanakan, apa yang direncanakan provinsi, apa yang direncanakan pemerintahan pusat, apa yang direncanakan oleh pemerintah di Malang Raya, gitu ya, Kabupaten Malang, Kota Malang, terutama Kabupaten Malang. Nah, saya sempat ngomong dengan Mas Restu, sebenarnya kalau mau Kabupaten Malang bisa menitipkan hajatan untuk 800 tahun Singasari, dititipkan saja ke hari jadi Kota Malang, Kabupaten Malang di bulan November nanti ya. Tinggal disisipkan titip subtema gitu aja. Jadi anggarannya kan ya dinunutnya aja kan, itu titip subtema aja. Tapi dihajati sebagai perhelatan untuk 800 tahun Singasari. Tapi saya tidak tahu apakah ada kerentek ke sana atau tidak. Oleh karena itu marilah ya kita bergerak. Kalau pemerintahnya tidak bergerak ya nggak apa-apa. Kita aja yang bergerak dengan kemampuan kita sendiri. Terima kasih. Matur nuwun. Ada satu tadi yang terselip, memang ada sesuatu situs yang berdekatan dengan Kuto Bedah, yaitu Candi Malang Kuseswara, di mana jejaknya. Lalu kemudian situs Kabalan. Lalu kemudian muncul juga ada penemuan rumah bangsawan apa peninggalan Singosari yang di tol itu. Sekarang ini mohon di